Marilah semua Shalom. sebab mujizat yang sama diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Puji nama Tuhan, kita bersyukur pada pagi hari ini buat setiap kebaikan Tuhan, buat setiap kemurahan Tuhan yang masih kita rasakan kita pada pagi hari ini. Mari Bapak Ibu Saudara dimanapun saat ini berada, sama-sama kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk kita masuk dalam persekutuan kita pada pagi hari ini. Terima kasih Bapak yang baik, terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur Bapak, punyalah seperti yang Kau dalam kehidupan kami, seperti Engkau yang sungguh baik, amat baik dalam kehidupan kami Tuhan. Pada pagi hari ini Bapak, kami datang memuji menyembah Engkau. Mari layakan setiap kehidupan kami, ampuni setiap pelanggaran kami Bapak, supaya persekutuan kami pada pagi hari ini kami percaya, biarlah semuanya layak berkenan di hadapan Tuhan. Kami serahkan dari awal pertengahan hingga akhirnya, biarlah semua dapat sesuai dengan tuntunan Bapak yang baik. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapak, kami datang berdoa kepada-Mu. Amin. Baiklah, kita katakan satu pujian yang berkata, Ku ada sebagaimana Ku ada.
Oh Yesus, terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Segala kemuliaan, pujian dan hormat hanya bagi-Mu Tuhan. Kau Bapa yang ajaib bagi kami. Kau Bapa yang luar biasa bagi kami. Kami percaya Tuhan, Engkau adalah penuntun langkah hidup kami. Kau sumber kekuatan kami, Kau sumber kemenangan kami. Kami tidak akan pernah gentar dengan apapun juga, karena kami punya Tuhan yang hebat. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terpujilah Engkau Bapa. Bapa di surga, sebentar kami akan menerima kebenaran firman-Mu. Mari Tuhan Engkau berfirmanlah bagi kami. Kami telah siap untuk mendengarkan-Mu. Urapan yang baru ada turun atas kami Bapa. Terpujilah Engkau Bapa. Terpujilah Engkau Yesus. Dalam nama Yesus kami terima firman Allah. Haleluya. Amin. Hai puji Tuhan, sahabat mujizat dimanapun kita berada. Luar biasa kita punya Tuhan. Dia dahsyat, Dia hebat. Anugerahnya selalu baru bagi kita setiap saat. Dia selalu ada di dalam diri kita. Dia tidak pernah membiarkan dan tidak pernah meninggalkan kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi sama Tuhan, pada kesempatan pagi hari ini dalam sahabat mujizat ini saya akan menyampaikan satu tema, bagaimana cara mendapatkan pertolongan Tuhan, atau dengan tema kita hari ini mendapatkan pertolongan Tuhan, ya, pertolongan Tuhan. Nah, jadi Bapak Ibu, dalam semua yang kita butuhkan, yang paling kita butuhkan adalah pertolongan Tuhan. Ya, karena pertolongan Tuhan itu adalah sesuatu hal yang luar biasa. Tidak ada yang tidak mungkin. Kalau sudah Tuhan yang tolong, semuanya bisa jadi. Oleh karena itu saya akan bacakan dulu ayat firman Tuhan dalam Yesaya pasal 58 ayat 6 mulai. Demikian firman Tuhan. Saya akan mulai dulu ayat 5-nya. Sungguh-sungguh inikah berpuasa yang kukehendaki, dan mengadakan hari merendahkan diri, jika engkau menundukkan kepala seperti gelagah, dan membentangkan kain karung dan abu sebagai lapik tidur. Sungguh-sungguh itukah yang kusebutkan berpuasa, kau sebutkan berpuasa, mengadakan hari yang berkenan pada Tuhan. Ayat 6, saudara perhatikan baik-baik. Bukan. Jadi Tuhan sedang bilang bukan seperti itu puasa, ya, bukan seperti itu. Bukan hal-hal yang cuma kita nahan makan, bikin debu di kepala dan lain sebagainya, bukan. Nah, tapi lihat ayat yang ke-6. Bukan. Berpuasa yang kukehendaki ialah, saudara perhatikan, berpuasa yang kukehendaki ialah supaya engkau membuka belenggu-belenggu kelaliman dan melepaskan tali-tali gug, supaya engkau memerdekakan orang yang teraniaya dan mematahkan setiap gug, supaya engkau memecah-mecahkan rotimu bagi orang yang lapar, dan membawa ke rumahmu orang miskin yang tak punya rumah. Dan apabila engkau melihat orang telanjang, supaya engkau memberi dia pakaian, dan tidak menyembunyikan diri terhadap saudaramu sendiri. Ayat 8. Pada waktu itulah terangmu akan merekah seperti fajar, dan lukamu akan pulih dengan segera. Kebenaran menjadi barisan depanmu, dan kemuliaan Tuhan barisan belakang. Nah, saudara, apa sih yang kita butuhkan? Pertolongan Tuhan itu. Pertolongan Tuhan itu memulihkan setiap penyakit kita. Kita butuh itu. Pertolongan Tuhan itu supaya kita dikatakan di sana, supaya kita Bapak Ibu Saudara menerima kebenaran yang menjadi barisan, kebenaran menjadi barisan depanmu, dan dikatakan apa lagi? Kita mendapatkan kemuliaan sebagai barisan belakang kita. Nah, inilah pertolongan Tuhan. Jadi sehingga Bapak Ibu Saudara, kita bisa sehat, kita bisa dikawal Tuhan. Di depan kita ada Tuhan, di belakang kita ada Tuhan yang berkawal buat kita, sehingga perjalanan kita akan bisa lewati sesulit apapun, sesukar apapun, seperti apapun keadaan kita, penyakit kita kah,
Mungkin ada penyakit yang sudah tidak ada obatnya kata dokter. Tapi ketika Tuhan ada di pihak kita, pasti kita akan melihat bagaimana Tuhan bisa memulihkan kita dari segala sakit yang dikatakan tidak ada obat. Bagaimana supaya kita bisa melihat Tuhan lewat kebenarannya itu menjadi barisan depan kita yang selalu menuntaskan setiap perjalanan kita, menghalaukan setiap penghalang jalan kita. Kenapa? Karena kebenaran itu menjadi penuntun langkah hidup kita ke depan. Lalu yang ketiga dikatakan bahwa kemuliaan Tuhan menjadi barisan belakang kita. Jadi kalaupun ada musuh ingin mencelakakan kita dari belakang, tidak bisa. Kenapa? Karena ada kemuliaan Tuhan yang sebagai pagar tembok yang tidak bisa menyakiti kita siapapun dari belakang kita, sudah. Nah, itu pertolongan Tuhan yang begitu ajaib yang kita akan terima dari Tuhan. Tapi ada beberapa hal yang Tuhan inginkan lewat kita. Ini bicara tentang puasa. Jangan sekedar puasa-puasa seperti biasa, ya menahan makan, menahan lapar, menahan haus, atau mungkin membuat debu di atas kepala. Ya hal-hal begitu bukan seperti itu. Itu boleh nggak? Boleh kita menahan lapar, boleh kita menahan haus, boleh. Itu salah satu bentuk puasa, Bapak Ibu Saudara. Tapi puasa yang sesungguhnya itu dikatakan dalam ayatnya yang ke-7 dikatakan begini, atau mulai ayat ke-6. Bukan berpuasa yang kukehendaki ialah supaya engkau membuka belenggu-belenggu kelaliman. Ya. Jadi yang pertama berpuasa itu membuka belenggu-belenggu kelaliman. Makanya ketika kita berpuasa dengan sungguh-sungguh, saudara, kalau kita berpuasa tidak kasih waktu berdoa, itu namanya diet, sudah. Itu diet, ya, itu diet. Nah, kita nggak berikan waktu kita untuk berdoa, karena dalam berpuasa itu kita sedang berdoa untuk membuka belenggu-belenggu kelaliman yang mungkin ada di wilayahmu, yang ada mungkin di pekerjaanmu, di perusahaanmu, mungkin ada di kelurahanmu, di kecamatanmu, di kabupaten kotamu atau di provinsimu. Ada kelaliman-kelaliman. Nah, ini yang akan kita bawa kepada Tuhan, kita doakan kepada Tuhan supaya apa? Supaya itu dibukakan oleh Tuhan. Jadi ada sebuah kepedulian tentang keadaan situasi, keadaan lingkungan, keadaan bangsa. Ada kepedulian dengan kita berpuasa, kita duduk, kita berdoa, kita membongkar semua, kita mematahkan setiap belenggu-belenggu yang dikatakan ini supaya engkau membuka belenggu-belenggu kelaliman, dibuka, ya, tidak ada lagi yang lalim, ya, dibuka semuanya. Lalu apalagi saudara yang dikatakan di situ bahwa dan melepaskan tali-taliku supaya engkau memerdekakan orang yang teraniaya dan mematahkan setiap kuk. Nah, memerdekakan setiap orang yang teraniaya. Apa daya kita nggak punya kekuatan. Tapi saat kau berdoa dan berpuasa, duduk di kaki Tuhan, saya percaya ada kekuatan sorga yang akan turun untuk menyelamatkan mereka yang teraniaya, ya. Apabila engkau melihat orang, dikatakan di situ bahwa supaya engkau memerdekakan orang yang teraniaya, supaya ada kemerdekaan, teraniaya di perusahaannya, teraniaya di lingkungannya, teraniaya di bangsanya, saudara. Nah, kita bersujud, kita berlutut, kita berpuasa supaya surga untuk memerdekakan orang-orang yang teraniaya. Inilah menjadi tugas kita. Inilah yang supaya kita bisa melihat pertolongan Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan kita. Lalu ayat yang ke-7 kata supaya engkau memecah-mecah rotimu bagi orang yang lapar. Ya, jadi kita mecah-mecah roti bagi orang yang lapar. Bahkan dikatakan jikalau kau memberikan apa yang kau ingini kepada orang miskin, apa yang menjadi hak kita, tapi kita berikan kepada orang lain, itu akan membuka berkat Tuhan dalam kehidupan kita. Lalu dikatakan lagi apa, saudara? Dan membawa ke rumahmu orang miskin yang tak punya rumah. Dan apabila engkau melihat orang telanjang, supaya engkau memberi dia pakaian dan tidak menyembunyikan diri terhadap saudaramu sendiri. Nah, ini adalah merupakan orang-orang yang berpuasa yang sesungguhnya. Nah, saudara berpuasa ingin mendapatkan pertolongan Tuhan, tapi masih ada kebencian, masih ada dendam, masih ada sakit hati. Bagaimana Bapak Ibu Saudara melihat bisa Tuhan terlibat orang yang berpuasa, berdoa, sujud, tapi di hatinya ada kekesalan, sakit hati, ada dendam,
Bagaimana saudara kita akan bisa melihat itu? Pertolongan Tuhan itu nggak akan bisa Bapak dan Ibu saudara. Dan saya percaya Tuhan tidak hadir kepada orang-orang yang semacam itu. Sekalipun kau mungkin berpuasa 7 hari 7 malam, mungkin engkau sedang membuat rapi tidurmu debu dan lain sebagainya, saudara. Tuhan tidak melihat hal-hal yang lahiriahnya itu. Tapi bagaimana Tuhan melihat hatimu yang selalu sungguh-sungguh memperhatikan kepentingan orang lain. Kelaliman kita sedang gumulkan supaya dibukakan Tuhan. Orang yang teraniaya dibebaskan, orang yang telanjang dikasih pakaian, orang yang lapar dikasih makan, orang yang haus dikasih minum. Itu menjadi tugas kita Bapak Ibu Saudara. Ya, disinilah letaknya kekuatan puasa kita. Sehingga apa yang terjadi? Kita akan mendapatkan pertolongan Tuhan. Berupa apakah pertolongan Tuhan itu? Yang pertama, Tuhan pulihkan kita dari kesehatan kita dipulihkan, ekonomi kita dipulihkan, semua kita dipulihkan oleh Tuhan. Yang kedua, Tuhan diberikan kebenaran dalam hidup kita sebagai barisan depan kita. Ada kebenaran, sehingga kalau kebenaran barisan depan kita, ini pertolongan yang luar biasa. Kita melihat hal-hal yang dahsyat, namanya udah kebenaran, menuntun kita. Pasti setiap penghalang di depan kita pun dihalaukan oleh kebenaran itu. Tahukah saudara, siapakah kebenaran itu? Kebenaran itu adalah Yesus Kristus. Kebenaran itu adalah Yesus Kristus. Dia yang ada di depan kita, menuntun kita, sehingga jalan kita menjadi lurus, rata. Tidak ada penghalang-penghalang. Karena setiap ada penghalang, dia terlibat untuk meratakan jalan kita. Lalu yang ketiga, pertolongan Tuhan itu, dia berikan kemuliaan menjadi barisan belakang kita. Saudara perhatikan bangsa Israel ketika mereka dikejar oleh tentara Firaun, sedang mendekati Laut Tiberau. Saudara perhatikan kemuliaan Tuhan begitu luar biasa yang turun atas mereka, sehingga kegelapan luar biasa itu tidak bisa tembus. Mereka tidak bisa melihat bangsa Israel. Itu adalah kemuliaan Tuhan yang memagari mereka. Dahsyat, ada sinar glory, ada kemuliaan Tuhan yang begitu luar biasa untuk menjaga kita, memelihara kita. Jadi Bapak dan Ibu Saudara, mari kita belajar apa yang dikatakan oleh Yesaya, supaya kita membuka setiap kelaliman, setiap mematahkan setiap belenggu, melepaskan yang teraniaya, memerdekakan yang teraniaya, memberikan makan yang tidak ada makanan, memberikan rumah kepada orang yang tidak punya rumah, membawa orang yang miskin ke rumah kita. Nah saudara yang dikasih sama Tuhan, di sini kita lihat ada pertolongan Tuhan dalam kehidupan kita. Kiranya firman Tuhan ini menjadi berkat bagi kita Bapak Ibu Saudara, sehingga di tahun 2023 kita akan melihat bagaimana Tuhan menolong kita lewat pemulihan, lewat kebenaran menjadi barisan depan kita, lewat kemuliaan Tuhan menjadi barisan belakang kita. Sehingga amanlah jiwa kita, tenanglah jiwa kita dalam menghadapi masa-masa apapun di tahun 2023. Kalau Tuhan sudah ada di pihak kita, pasti kita melihat hal-hal yang dahsyat dari Tuhan. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya, haleluya, oh haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Terpujilah Tuhan, terpujilah Roh Kudus, terpujilah Allah yang ajaib, terpujilah Allah yang dahsyat. Oh haleluya, haleluya, haleluya. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib, 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 ajaib Roh Kudus, ajaib, ajaib. Engkau luar biasa bagi kami Tuhan, Kau dahsyat bagi kami Tuhan. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Bapak Ibu Saudara yang terkasih sama Tuhan, siapapun kita saat ini yang punya masalah, persoalan, pergumulan, beban yang berat, saudara, kalau kau mau melihat pertolongan Tuhan, yaitu pemulihan atas ekonomimu, pemulihan atas usahamu, perusahaanmu, keluargamu, penyakitmu, dipulihkan Tuhan. Dan ada kebenaran yang menjadi barisan depanmu, dan ada kemuliaan yang ada di barisan belakangmu, sehingga kita aman dalam perjalanan kehidupan kita. Tuhan mau supaya kita mengambil waktu berpuasa. Puasa bukan sekedar menahan makan dan minum,
tapi berpuasa di mana kita duduk di kaki Tuhan, memohon ke sorga, supaya sorga menggerakkan kekuatannya untuk membuka kelaliman-kelaliman, untuk memerdekakan orang yang teraniaya, mematahkan setiap hukum, dan membawa orang miskin ke rumah. Demikian juga untuk memberikan orang miskin makan, saudara, orang lapar makan. Ini kita lakukan, ini kita kerjakan dalam kehidupan kita. Percaya Bapak Ibu Saudara, akan ada pertolongan dari Tuhan, akan ada mujizat dari Tuhan yang dikerjakan dalam hidupmu Bapak Ibu Saudara. Puji Tuhan. Tuhan Yesus tolong kami, Tuhan Yesus berkati kami, Tuhan Yesus sembuhkan kami, Tuhan Yesus pulihkan kami. Apapun penyakit kami, apapun kelemahan kami, Tuhan memberkati kami, Tuhan menolong kami, Tuhan menyatakan kuasa-Mu atas kami. Roh Kudus bekerja buat kami Tuhan. Kami akan melihat kemuliaan Tuhan, keajaiban Tuhan yang dahsyat, yang luar biasa atas kami Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Kami berdoa Tuhan buat mereka yang saat ini sedang membutuhkan pertolongan Tuhan, karena ada usaha yang mungkin saat ini sedang runyam adanya. Mungkin ada pekerjaan yang saat ini sedang punya masalah, mungkin bisnis atau mungkin keuangan rumah tangga yang sedang ada kekacauan. Tuhan, pelayanan yang membutuhkan uluran tangan Tuhan. Mari Bapak, aku berdoa dalam nama Yesus, ulurkan tangan-Mu, buka jalan bagi mereka, nyatakan kemuliaan-Mu, kebesaran-Mu, kedahsyatan-Mu ada pada umat-umat-Mu yang membutuhkan pertolongan dari Tuhan. Demikian kami berdoa, yang membutuhkan keturunan ya Bapa di surga. Oh Tuhan Yesus yang baik, oh keluarga, oh Tuhan Yesus, Huta Barat Tuhan, menantu kami Huta Barat, yaitu baru kami Jenny. Demikian juga Maya Priscila Siomin Bapa di surga. Demikian juga kami berdoa Bapa di surga, Ibu Anis Bapa yang baik. Kami berdoa dalam nama Yesus, bukalah kandungan mereka, atau masih ada yang lain yang tidak kami sebut satu persatu. Buka kandungan mereka ya Tuhan, di dalam nama Yesus. Kami mohon Tuhan, tahun depan mereka akan menggendong anak-anak dari kandungan mereka ya Bapak, di dalam nama Yesus. Tuhan yang berkarya. Terima kasih Bapak, terima kasih. Demikian juga ya Bapak, kami berdoa kepada-Mu Tuhan Yesus yang baik, secara khusus Tuhan Yesus buat mereka yang sakit Bapak yang baik. Kami berdoa buat Pak Apung Tuhan di Malaysia, Tuhan yang saat ini sedang ada pemeriksaan di Kucing. Tuhan Engkau sembuhkan dia, pulihkan dia di dalam nama Yesus, sembuh dalam nama Yesus. Demikian juga Ibu Amanda, Tuhan sembuhkan Bapak di surga. Ibu Priska, Ibu Pak Chandra, sembuh dalam nama Yesus. Ibu Iren, sembuh dalam nama Yesus. Oleh luka biru, sembuh, sembuh, sembuh dalam nama Yesus. Sahasi Tanggang, sembuh. Ibu Morita, sembuh di dalam nama Yesus. Pasti Matupang, sembuh dalam nama Yesus. Sembuh dalam nama Yesus. Orang tua Pak Pridon, sembuh, sembuh, pulih dalam nama Yesus. Demikian juga kami berdoa ya Tuhan, Ibu Maisa, sembuhkan Tuhan, sembuhkan Ibu Maisa. Tuhan Engkau berkarya Bapak di surga. Demikian kami berdoa buat Ibu Agustin, Tuhan sembuh, Ibu Rumah Pria sembuh, Ibu Susilo sembuh. Demikian juga Ibu Bambang sembuh, orang tua Pak Kadini sembuh, yaitu Agung sembuh, Ibu Simajutak sembuh, pulih. Pak Pardosi sembuh, Bapak Ibu Pardosi sembuh, pulih dalam nama Yesus. Bapak Tampuolon sembuh dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Adik kami Hersa ya Tuhan, sembuhkan dia. Adik kami Tuhan Yesus, oh haleluya, oh Samuel Tuhan, sembuh dalam nama Yesus. Ibu Firman dalam pemulihan, semakin pulih dalam nama Yesus. Ibu Renda Tuhan, sembuhkan Ibu Renda, sembuh dalam nama Yesus. Demikian kami juga berdoa kepada-Mu Bapa di surga. Oh Bapa yang baik, buat Bapak Simatupang, sembuhkan Pak Simatupang yang ada di rumah sakit Ananda, sembuh, pulih dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Pak Tampu Bolon Tuhan sembuhkan, sembuh dalam nama Yesus, sembuh dalam nama Yesus. Semua umat-umat-Mu dimanapun berada, kalau ada yang sakit, jamahlah mereka, sembuhkanlah mereka. Oleh luka bilur-bilur yang sembuh. Demikian kami berdoa secara khusus buat
Pak Yandre, Bapak Andre Tuhan, Pak Andre Tuhan, kami berdoa dalam nama Yesus, berkati Pak Andre Tuhan, Liana Tuhan berkati, anak-anaknya diberkati, Tuhan pergumulannya dalam usahanya diberkati oleh Tuhan. Jamah semua teman-teman bisnisnya, supaya Tuhan Yesus bisa bekerja sama dengan baik, sehingga Tuhan Yesus yang baik semua bisa terselesaikan. Apapun yang menjadi kendala, Tuhan tolong Tuhan Andri, Tuhan tolong Andri Bapak, Tuhan Engkau berkarya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terpujilah Engkau Bapa di surga. Segala kemuliaan, pujian dan hormat syukur hanya bagimu Tuhan. Kami doa siapapun umat-umatmu yang membutuhkan pertolongan Tuhan, biarlah Engkau tolong mereka. Tuhan bekerja buat mereka. Mujizat nyata di setiap rumah yang menyaksikan ibadah live stream dan ibadah live streaming ini Tuhan, atau ibadah Tuhan sahabat mujizat ini. Kami berdoa dalam nama Yesus. Tuhan berkati, Tuhan tolong mereka semua. Tuhan berkarya Engkau Bapa. Jamah Tuhan, jamah mujizat nyata. Kami berdoa Tuhan mengakhiri tahun ini. Kami minta Tuhan berkati kami. Kami akan membawa berkat-berkat Tuhan di tahun 2022, masuk di tahun 2023, dan di sana tangan Tuhan menyambut kami dengan berkat-berkat ilahi. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkati kami semua. Tolong kami Bapa. Terpujilah Engkau. Segala kemuliaan, pujian dan hormat syukur hanya bagimu Tuhan. Jagalah kami dari segala kecelakaan. Jaga nyawa kami. Jaga keluar masuk kami dari sekarang sampai selama-lamanya. Tahirkan apa yang kami makan dan minum. Tahirkan setiap udara yang kami hirup. Tahirkan setiap apa yang kami sentuh dan yang menyentuh kami. Sehingga tidak akan ada yang membahayakan kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terpujilah Engkau. Jadikan hari ini hari kuat, hari kemenangan, sukacita dan sejahtera. Hari di mana Tuhan menggenapkan doa Yabes bagi kami. Berkati kami dengan limpahnya, perluas daerah kami. Tangan-Mu menyertai kami, melindungi segala malapetaka, menghindarkan segala kesakitan atas kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Mari angkat dua tangan-Mu, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan beri kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan beri damai sejahtera. Kasih karunia Allah Bapa, anugerah Tuhan Yesus Kristus, persekutuan dalam Roh Kudus menyertai, menjaga, memelihara keluar masuk hari besok sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Sama-sama kita berkata, amin. Baik, puji Tuhan. Sahabat mujizat dimanapun berada, saya percaya Tuhan akan pulihkan Bapak Ibu Saudara dari berbagai macam masalah persoalanmu. Saya percaya kebenaran Tuhan akan menjadi barisan depanmu, dan saya juga percaya kemuliaan Tuhan akan menjadi barisan belakang. Ini membuktikan sebagai pertolongan Tuhan, sebagai kebutuhan kita dalam menjalani kehidupan kita ke depan. Puji Tuhan, jangan pernah takut, maju terus dan tetap semangat. Haleluya. Amin.